Terbebas dari masalah keuangan merupakan dambaan setiap orang. Untuk mencapai kebebasan finansial, kita perlu memiliki kecerdasan dalam menumbuhkan aset. Hai, aku Indah. Di video kali ini, aku akan membahas buku Rich Dad and Poor Dad karya Robert Kiyosaki. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk klik subscribe ya, agar kita bisa terus belajar bersama di channel ini. Oke? Thank you. Robert Kiyosaki merupakan seorang investor, usahawan, dan penulis yang sejak kecil mendapatkan pendidikan finansial dari dua orang ayah kaya dan ayah miskin. Ayah kaya merupakan ayah dari teman SD-nya, Mike, sedangkan ayah miskin merupakan ayah kandungnya sendiri. Ayah kaya tidak pernah menyelesaikan pendidikan SMP, namun dapat menjadi salah satu orang terkaya di Hawaii. Sedangkan ayah miskin merupakan seorang berpendidikan yang memiliki gelar PhD dari kampus ternama. Robert menyebutnya sebagai ayah miskin bukan karena jumlah uang yang dihasilkan yang sebenarnya besar, tapi karena pikiran dan tindakannya. Contoh, ayah miskin memiliki kebiasaan berkata, "Saya tidak mampu membelinya." Sedangkan ayah kaya melarang penggunaan kata itu. Ayah kaya memikirkan upaya bagaimana cara mendapatkannya. Dengan kata lain, ayah miskin melepaskan Anda dari kesulitan. Sedangkan ayah kaya memaksa Anda untuk berpikir. Jika Anda mengatakan, "Saya tidak mampu membelinya," maka otak Anda akan berhenti bekerja. Sebaliknya, dengan mengajukan pertanyaan, "Bagaimana saya bisa membelinya?" otak Anda diharuskan bekerja. Kecerdasan keuangan merupakan hal yang berkaitan dengan 1. Apa yang Anda lakukan dengan uang setelah mendapatkannya? 2. Bagaimana mencegah orang lain mengambilnya dari Anda? 3. Bagaimana menyimpannya lebih lama? Dan 4. Bagaimana membuat uang bekerja keras untuk Anda? Orang-orang tidak mengerti bahwa masalah sesungguhnya adalah cara mereka memilih membelanjakan uang yang mereka miliki. Itu disebabkan karena mereka buta keuangan serta tidak memahami perbedaan antara aset dan liabilitas. Liabilitas adalah utang yang harus dilunasi berupa uang atau pelayanan yang harus dibayarkan pada pihak lain di waktu yang datang, seperti membayar cicilan, pajak, dan sebagainya. Aset adalah sumber-sumber yang memiliki nilai ekonomi. Contohnya adalah mobil. Sebagian besar orang menganggap mobil adalah aset, namun sebetulnya mobil adalah liabilitas. Mobil baru kehilangan hampir 25% dari harga yang Anda bayar saat pertama kali mengendarainya meninggalkan showroom. Di sisi lain, pemiliknya juga harus mengeluarkan uang untuk melunasi cicilan maupun membayar pajak tiap tahun. Itulah alasan mengapa mobil bukanlah aset sebenarnya. Jika ingin membuat uang bekerja untuk Anda, maka Anda harus banyak membangun aset real, seperti tabungan investasi, real estate, saham, obligasi, surat utang, royalti dari properti intelektual seperti musik, naskah, dan lain sebagainya. Jangan terjebak dalam utang yang besar yang harus Anda bayar. Jagalah pengeluaran Anda tetap rendah. Pertama-tama, berinvestasilah dalam pendidikan. Pada kenyataannya, satu-satunya aset real yang Anda miliki adalah pikiran Anda. Alat paling kuat yang kita kuasai. Sekarang, saatnya Anda bertindak. Investasikanlah dalam pikiran Anda dan pelajari cara membangun aset. Maka, Anda akan memilih kemakmuran sebagai tujuan dan masa depan Anda. Bijaklah dalam membeli barang mewah secara kredit.
karena seringkali menyebabkan seseorang pada akhirnya membenci barang mewah tersebut, karena utang yang ditimbulkan menjadi beban keuangan. Ingat, uang yang tidak dibarengi dengan kecerdasan keuangan akan segera melayang. Yang terpenting adalah bukan seberapa besar penghasilan kita, melainkan seberapa banyak uang yang kita simpan. Ketidaktahuan akan uanglah yang menyebabkan begitu banyak ketamakan dan ketakutan. Oleh karena itu, jangan biarkan uang mengendalikan hidup Anda. Bye-bye.